Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu tentang bab nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Ini khususnya adalah untuk kita kelas 10, di mana kita akan menyampaikan tentang pengertian atau kewajiban dalam menuntut ilmu dan beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah menuntut ilmu atau mencari ilmu. Nah, anu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah penjelasan di dalam Al-Qur'an, yaitu tentang derajat orang-orang yang menuntut ilmu. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu berapa derajat. Jadi ini ada sebuah perbedaan, gitu kan? Sebuah perbedaan. Jadi orang-orang yang berilmu itu memiliki hal yang berbeda. Itu Allah akan angkat derajatnya. Nah, berkaitan dengan masalah menuntut ilmu, gitu kan. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Alaq, yaitu nomor surat 96 ayat 1 sampai ke 5, itu dijelaskan bahwasanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ini sebetulnya Iqra itu perintah, gitu kan. Iqra untuk membaca. Nah, itu ya kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan itu menandakan bahwa agama Islam itu tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya, gitu. Jadi ini mah anak laki-laki wajib menuntut ilmu, ini anak perempuan enggak wajib. Nah, tidak, dalam hukum Islam adalah kewajiban menuntut ilmu itu baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada perbedaan, semuanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, laki-laki dan perempuan sama-sama itu sebagai khalifah, gitu kan, sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai hamba atau abid. Nah, maka untuk menjadi khalifah yang sukses itu maka sudah barang tentu membutuhkan sebuah ilmu pengetahuan yang memadai. Nah, bagaimana mungkin seorang dapat mengelola dan kemudian merekayasa kehidupan di bumi ini tanpa bekal ilmu pengetahuan? Nah, demikian pula, gitu kan, itu sebagai hamba, anak sekalian. Nah, untuk mencapai tingkat keyakinan atau keimanan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluknya yang gaib, itu dibutuhkan sebuah ilmu pengetahuan yang luas, gitu. Nah, maka menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Nah, mengenai jarak, itu ada ungkapan yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu ungkapan yang menyatakan seperti itu. Demikian pula dalam hal waktu. Itu Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga liang lahat, gitu kan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian apa sih sebetulnya hukum dari menuntut ilmu itu? Nah, itu kita jelaskan. Jadi istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia. Nah, kalau apa yang kita ketahui bahwa itu ilmu yang baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Nah, maka untuk ilmu yang tidak bermanfaat jelas itu hukumnya adalah haram, gitu kan, dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses, gitu kan, maupun gagal. Nah, adapun ilmu yang bermanfaat maka wajib untuk dituntut dan dipelajari. Nah, hukum menuntut ilmu wajib itu terbagi atas dua bagian, yaitu tentang ilmu yang disebut dengan fardu kifayah dan juga fardu ain. Nah, apa sebetulnya ilmu yang hukumnya itu fardu kifayah? Maka hukum untuk menuntut ilmu fardu kifayah itu berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh golongan orang-orang kafir. Ya, seperti misalkan
Itu apa? Ilmu kedokteran, kemudian ilmu perindustrian, kemudian juga ilmu eksakta dan serta ilmu yang lainnya. Yang memang itu harus ada di kalangan umat Islam. Nah, itu adalah fardu kifayah. Nah, kemudian yang fardu ain. Nah, apa sebetulnya ilmu yang sifatnya fardu ain? Maka ilmu yang fardu ain itu hukum mencari ilmu menjadi fardu ain itu jika nih anak sekalian, jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan juga kondisi. Nah, seperti apa? Itu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal dengan sifat-sifatnya, kemudian juga ilmu tentang tata cara beribadah. Intinya adalah ilmu-ilmu din. Nah, ini kewajiban kita yang fardu ain itu adalah menuntut atau mencari ilmu din, ilmu agama. Nah, di awal sudah kita tadi dijelaskan anak sekalian, gitu kan. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu dan juga mengajarkannya itu diberikan keutamaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkannya itu adalah diantaranya itu di dalam surat Al-Mujadilah. Surat ke-58 itu ayat 11. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Nah, itu tadi yang di awal disampaikan oleh saya. Jadi Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi Allah tinggikan orang-orang yang berilmu itu. Kalaupun kemudian kita tanyakan kepada setiap orang, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas. Jawabannya itu tidak akan sama, gitu kan. Jelasnya pasti berbeda. Kalaupun pertanyaan ini kita tanyakan sampai pagi, tetap jawabannya tidak sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah bedakan beberapa derajat gitu kan. Nah, kemudian keutamaan yang lain itu diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti itu. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Dailami dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda bahwa penuntut ilmu adalah penuntut rahmat dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Luar biasa ini, gitu kan? Nah, kemudian yang selanjutnya itu merupakan sedekah yang paling utama, gitu kan. Jadi orang yang menuntut ilmu itu merupakan sedekah yang paling utama sebagaimana diriwayatkan dari hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Kemudian mohon maaf anak-anak sekalian, ini agak tenggorokannya agak gatal ini. Kemudian yang selanjutnya itu lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Jadi orang yang menuntut ilmu itu lebih utama dari seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Ini hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian juga keutamaan yang lainnya adalah lebih utama dari salat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah. Telah baik bagimu daripada salat sunnah 100 rakaat. Dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah, gitu kan. Kemudian diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Ad-Dailami.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu itu adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Jadi kalau kita dalam menuntut ilmu itu, gitu kan, pergi untuk menuntut ilmu lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat Ad-Dailami, gitu kan. Karena dalam berjihad pun itu harus dengan ilmunya. Ketika kita berjihad tanpa ilmu, hanya kemudian mengandalkan semangat saja, itu juga akan menimbulkan kemudaratan. Makanya dalam berjihad pun, gitu kan, itu kita harus berdasarkan ilmu. Kemudian selanjutnya itu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan juga menuju surga. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah atau masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan kemudian mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat. Dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Nah, ini jadi ternyata dengan menuntut ilmu pun Allah itu mudahkan jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak sekalian, gitu kan. Ini yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an tentang masalah ilmu pengetahuan. Nah, itu ada beberapa ayat di dalam beberapa surat, atau dalam beberapa surat itu ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang ini, tentang ilmu pengetahuan. Itu diantaranya surat At-Taubah ayat 122. Kemudian juga di ayat ini, gitu kan. Ayat ini itu di tadi surat At-Taubah ayat 122. Kemudian, nah, dalam kandungan ayat, silakan nanti sekalian untuk membaca ayat dari surat At-Taubah, gitu kan, ayat 122 di rumah masing-masing. Coba lihat, kemudian coba baca, coba kaji, dan coba lihat juga itu bagaimana hukum tajwidnya, gitu kan. Ini bacaan harus jelas, gitu kan. Jadi saya ulangi lagi, bacalah itu ayat di atas tadi dengan tartil, dan kemudian hafalkan artinya dari surat At-Taubah ayat 122. Jadi bacalah ayat di atas itu dengan tartil, kemudian hafalkan artinya. Dan kedua, carilah ayat lain yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan untuk mempermudah, untuk menambah pengetahuan kita berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan. Kemudian pelajari juga berkaitan dengan masalah hukum tajwidnya. Ya. Nah, anak sekalian, itu adalah merupakan ayat itu yang harus kalian baca dan kalian pelajari, gitu kan, dan hafalkan, gitu kan. Nah, kita lihat dalam kandungan ayat yang tadi disebutkan, itu surat At-Taubah ayat 122, anak sekalian, bahwa dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala itu menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin itu berangkat ke medan perang, gitu kan. Nah, apabila perang itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Nah, sebagian ada yang berangkat ke medan perang, dan sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam, supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata, dan juga dakwah itu dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat, serta kecerdasan umat Islam itu dapat ditingkatkan. Ya, orang-orang yang berjuang di bidang pengetahuan, gitu kan, oleh agama Islam dilaksanakan nilainya itu dengan orang-orang yang berjuang di medan perang. Nah, dalam hal ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah bersabda dari Anas bin Malik, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhirat nanti gitu kan, tinta ulama itu ditimbang dengan darah para syuhada. Ternyata yang lebih berat adalah tinta ulama dibandingkan dengan darah syuhada. Kemudian tugas umat Islam itu adalah untuk mempelajari agamanya. Jadi aneh kalau kemudian kita mengaku beragama Islam, anak sekalian, tapi kita tidak mau mempelajari agama kita sendiri. Nah, ini sebuah keanehan. Kan banyak ya orang-orang yang mengaku beragama Islam, tapi mencari ilmu nggak mau, menuntut ilmu nggak mau, susah. Hanya dia mendapatkan ilmunya itu ya yang sudah dia dapatkan dari turun temurun seperti itu. Padahal kita kewajibannya adalah untuk senantiasa mempelajari agama kita, yaitu agama Islam. Nah, kemudian juga di samping mempelajari agama Islam juga harus mengamalkan dengan baik. Jadi ilmu yang sudah kita dapatkan itu harus kita amalkan. Jangan ilmu yang sudah kita dapatkan dia kita amalkan. Nah, ini sebuah suatu hal yang sangat bahaya gitu kan. Kemudian juga menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Nah, jadi tugas-tugas tersebut itu merupakan tugas umat dan juga tugas setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Abdullah ibni Amru anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, anak sekalian, jadi apabila umat Islam itu telah memahami ajaran-ajaran agamanya dan juga telah mengerti hukum halal dan haram, gitu kan, serta perintah dan larangan agama, tentulah mereka akan lebih dapat menjaga diri dari kesesatan dan kemaksiatan. Nah, gitu. Jadi harus kita anak sekalian belajar semangat. Di mana? Jadi bukan hanya di sekolah. Di sekolah berapa jam? Belajar 1 jamnya aja 45 menit. Apalagi masa pandemi sekarang gitu kan. Pandemi corona COVID-19 gitu. Nah, kalau kita hanya kemudian mengandalkan kan lebih banyak waktu di rumah, maka saya menyarankan gitu kan sebagai guru kalian itu di rumah harus lebih banyak mengkaji. Itu mengkaji ilmu. Mengkaji Al-Quran gitu kan, dibimbing dengan para guru di sekeliling kita yang ada. Kalau di rumah berarti kita coba ngaji atau mengkaji dengan para ustadz yang ada di lingkungan masing-masing. Untuk apa? Untuk menambah keilmuan kita dan juga kemudian amalkan setelah kita mendapatkan ilmu itu. Ya, anak sekalian, karena ayat ini telah menetapkan bahwa fungsi ilmu tersebut adalah untuk mencerdaskan umat, maka tidaklah dapat dibenarkan ya, apabila ada orang-orang Islam yang menuntut ilmu pengetahuan itu hanya untuk mengejar pangkat dan kedudukan atau hanya menginginkan keuntungan pribadi saja gitu kan. Nah, ini di dalam Al-Quran pun jelas, di dalam surat yang lain yang itu jelas dilarang gitu. Nah, jadi kita harusnya menuntut ilmu itu dengan niat apa? Niat ikhlas. Nah, makanya kita perbaiki juga, ya, anak-anak sekalian, kita harus memperbaiki apa sebetulnya kita niatnya dalam menuntut ilmu. Jangan sampai karena anak kita menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya gitu kan. Yang barang yang menghendaki gitu kan kehidupan dunia dan perhiasannya. Itu jelas di dalam Al-Quran akan diberikan. Ya, Allah diberikan. Tapi itu sifatnya adalah kalau orang Sunda mah bahasanya Sundanya itu nyungkun, gitu kan. Nyungkun. Artinya istidraj, gitu kan. Istidraj itu nyungkun lah bahasa enaknya di dalam bahasa Sunda itu. Nah, tapi dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi, gitu kan. Kalau tujuannya dalam menuntut ilmu itu ya seperti tadi, hanya untuk mengejar pangkat, mengejar kedudukan, atau hanya untuk keuntungan pribadi saja. Nah, apalagi kalau untuk menggunakan ilmu pengetahuan itu sebagai kebanggaan, kesombongan diri terhadap golongan yang belum menerima pengetahuan. Wah, itu sudah rugilah kita, gitu kan. Rugi kalau
misalkan kita tujuannya mencari ilmu itu karena hal-hal itu, bukan karena niat ikhlas karena dalam rangka taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, satu hadis akan saya sampaikan berkaitan dengan mencari ilmu, dan utamanya itu hadis dari Ibnu Abdul Bar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haytanu fil bahri. Gitu kan. Jadi artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Ini hadisnya riwayat Ibnu Abdul Bar, gitu kan. Nah, anak sekalian, itulah beberapa penjelasan berkaitan dengan mencari ilmu dan juga indahnya berbagi pengetahuan. Tadi dari surat At-Taubah ayat 122, dan juga barusan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Maka coba kalian cari juga ayat-ayat yang lain dan hadis yang lain berkaitan dengan mencari ilmu dan keutamaannya. Saya rasa anak sekalian, pada kesempatan ini itu pembahasan tentang bab ini dicukupkan. Sekian saja, mudah-mudahan nanti dalam pertemuan yang akan datang simak terus gitu kan apa yang saya sampaikan dalam kegiatan pembelajaran ini khususnya PAI. Insya Allah gitu kan akan kita sampaikan melalui video ini, dan nanti bisa kalian dengarkan gitu kan di mana saja, dan mohon gitu kan apa yang tadi diperintahkan tolong dilaksanakan. Kita tutup pembelajaran ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.